Konflik bermula dari tuduhan Uni Eropa bahwa produk biodiesel asal Indonesia melakukan dumping. Pada tahun 2018, Uni Eropa mengenakan bea masuk anti-dumping yang cukup tinggi, berkisar antara 8 hingga 23%. Tindakan ini tentunya tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga mengganggu akses pasar bagi produk biodiesel asal Indonesia. Merespon kebijakan ini, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO dan berhasil memenangkan gugatan tersebut. Keputusan WTO pada 16 Maret 2018 memaksa Uni Eropa menghapus kebijakan bea masuk anti-dumping, namun situasi tak berhenti di situ saja. Masalah baru muncul pada tahun 2019, ketika Indonesia kembali berselisih dengan Uni Eropa mengenai produk sawit mentah alias CPO, alias TBS ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ini sekaligus menunjukkan bahwa adanya pergeseran pasar yang merugikan bagi negara kita. Tapi jauh-jauh hari saya yakin bahwa CPO Indonesia masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Karena saya berpandangan, kelapa sawit bukan hanya sekedar sumber devisa bagi negara kita, tetapi juga menjadi salah satu punggung ekonomi negara kita di masa yang akan datang. Dan memang banyak masyarakat yang skeptis melihat harga CPO yang setanak. Tetapi sebenarnya konsumsi CPO di dalam negeri angkanya semakin meningkat di setiap tahunnya, terutama dengan penggunaan CPO sebagai bahan bakar. Eropa sendiri sebenarnya menghadapi masalah yang serius. Kebijakan anti-deforestasi dan ketidakstabilan pasokan minyak nabati lainnya, misalnya nih, akibat konflik geopolitik, perang Ukraina dan Rusia, menyebabkan harga minyak nabati di Eropa meningkat. Bahkan, harga minyak kelapa sawit di Bursa Rotterdam menunjukkan tren kenaikan dari 945 US dollar per metrik ton di awal Agustus tahun 2023 menjadi 920 US dollar pada akhir bulan yang sama. Bahkan, jika kita melihat data harga minyak nabati Eropa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata naik sekitar 6,25% di setiap tahunnya. Hal ini diperjelas dengan data menunjukkan bahwa Eropa sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati. Misalnya, mereka mengimpor sekitar 80% minyak goreng bekas yang digunakan untuk energi dan mayoritas berasal dari Tiongkok. Hal ini jelas menunjukkan bahwa posisi Eropa tidak sekuat yang terlihat, bahkan cenderung masih bergantung pada impor. Sementara itu, alih-alih Indonesia memanfaatkan situasi ini, justru Indonesia melakukan hal yang sebaliknya. Pemerintah Indonesia telah merencanakan pemangkasan kuota ekspor CPO sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor energi di dalam negeri. Jumlah volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang dipangkas pun tak main-main, sebanyak 5,3 juta ton di tahun ini, atau sekitar 20% dari kuota ekspor tahun 2023 yang sebesar 26 juta ton. Rencana ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak CPO untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk mendukung program biodiesel. Dengan langkah baik ini, pemerintah berharap dapat mencapai swasembada energi dan mendukung petani sawit kita sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dari B35 menjadi B50, dimulai penerapan B40 di awal tahun depan atau Januari 2025. Langkah ini bukan hanya menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil, tetapi juga sangat positif, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertanian lokal. Tidak berhenti di situ, pada kesempatan yang sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM bahkan jauh-jauh hari memastikan stok CPO dalam negeri akan cukup untuk program biodiesel B50 dan B60 demi menunjang ambisi swasembada energi yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini juga senada dengan Kementerian Pertanian yang juga sebelumnya mengatakan telah menyiapkan simulasi dari wacana B50 atau bauran solar dengan 50% bahan bakar nabati sebagaimana juga dicanangkan oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Bahkan bukti nyata, sejak Agustus 2024 kemarin, sudah ada kilang minyak atau pabrik biodiesel B50 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang dioperasikan oleh PT John Deere Agroraya. Jadi, sebenarnya kita punya roadmap yang jelas bagaimana kelapa sawit akan dihilirisasi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, baik untuk biosolar, bensa, aftur, dan lain-lain. Jujur saja, saya sangat mendukung langkah hilirisasi CPO menjadi sumber utama kebutuhan energi kita. Kita semua tahu, isu deforestasi seringkali menjadi alat untuk menyerang industri kelapa sawit kita. Tetapi, coba kita melihat sedikit faktanya. Pohon kelapa sawit juga menghasilkan oksigen. Bahkan, jika dibandingkan dengan minyak biji bunga matahari, kedelai, atau kanola, kelapa sawit jauh lebih efektif baik dari segi produktivitas per hektar maupun pada dampak lingkungan.
Dari sini kita bisa memahami mengapa Uni Eropa sangat anti pada kelapa sawit. Ini semua bukanlah murni atas dasar deforestasi, tetapi juga dilatar belakangi oleh kekalahan mereka dalam berkompetisi. Dan kita juga harus sadar, problem utama yang kita hadapi saat ini yaitu energi. Ditambah dengan data impor minyak Indonesia, pasti bikin kalian sakit kepala. Bayangkan, masyarakat disubsidi sekitar 7.000 hingga 8.000 per liternya. Jika dikalikan dengan impor minyak kita yang sebesar 297 juta barel atau sekitar 47,223 miliar liter, tentu ratusan triliun uang kita yang dibakar sia-sia. Hanya orang bodoh yang masih percaya pada influencer yang berkampanye pada BBM fosil. Bilang biodiesel itu buruk untuk mesin lah, inilah, itulah. Coba pikir deh, jika biodiesel memang benar-benar jelek, mengapa Uni Eropa masih mengimpor minyak goreng mentah dari Tiongkok untuk bahan bakar mereka? Daripada ratusan triliun rupiah mengalir ke kantong para sultan yang ada di Arab, dan sekaligus memperkaya orang-orang Singapura karena mereka membangun kilang minyak yang jauh di atas kapasitas kebutuhan mereka hanya untuk menjual ke Indonesia, kenapa kita tidak memanfaatkan kelapa sawit kita untuk bahan bakar? Kalau disuruh pilih mana, mensubsidi biodiesel atau BBM fosil, karena harganya biodiesel lebih mahal sedikit sekitar Rp2.000, jawabannya ya jelas, mending mensubsidi biodiesel. Hitung-hitung untuk membantu petani kita sendiri dan pengusaha sawit kita sendiri di dalam negeri. Karena mereka membayar pajak sendiri, tentu uangnya pun akan berputar di negara kita sendiri, bukan masuk ke kantong negara lain. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri? Kalau disuruh mensubsidi, apakah pikiran kalian sama seperti yang saya pikirkan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!